Lestari. Kelas berapa, Lin? Kelas 4, Bu. Materinya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Judul medianya? Media gambar dan media teks bacaan. Peinan gitu, Bu. Media gambar Dan media peinan gambar teks bacaan. dan teks bacaan. Silakan dimulai, Lin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, selamat siang Bu Yoyo dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas tentang media pembelajaran saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelas 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Temanya itu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Materinya itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, medianya itu di sini saya menggunakan media gambar. Media gambar tentang keagaman budaya. Nah, di sini ada gambar baju adat yang ada di Indonesia. Misalnya di sini ada baju adat Padang, ada gambar baju adat Padang. Terus yang kedua ada gambar baju adat Bali, adat Betawi. Yang keempat ada baju adat Jawa, dan yang kelima ada baju adat Sunda. Dan saya juga menggunakan media teks bacaan yaitu peinan. Nah, di sini saya menggunakan teks bacaan tentang pawai budaya. Alasan saya menggunakan media pembelajaran ini karena pemilihan media gambar sangat tepat digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan menggunakan media gambar dapat menarik siswa untuk melakukan suatu pembelajaran. Serta dengan menggunakan media gambar membantu guru dalam memberikan materi dan dapat membantu pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Bagaimana pembuatan media pembelajaran tersebut, bahan yang digunakan, ukuran dan bentuknya. Nah, bahan yang digunakan itu ada styrofoam, ada gunting, ada double tip, ada peinan gambar dan peinan teks bacaan. Terus juga ada kertas HVS yang berwarna biru. Terus cara pembuatannya itu siapkan styrofoam 1 buah berukuran 41 x 60 yang berbentuk persegi panjang. Lalu gunting peinan gambar yang masing-masing ukurannya 8 x 8 yang berbentuk persegi. Terus juga di sini ada gambar keagaman budaya yang berbentuk lingkaran. Lalu gunting tentang teks bacaan yang berukuran 24 x 19. Kemudian gunting kertas HVS yang berukuran A4 berbentuk love atau awan. Nah, setelah semua digunting, kemudian tempel semua bahan-bahan tersebut pada styrofoam menggunakan double tip. Menjelaskan relevansi media pembelajaran dengan materi pembelajaran, media tidak perlu canggih, yang penting tepat dengan materi dan tujuannya. Nah, dengan adanya media gambar, pembelajaran ini terutama pada Bahasa Indonesia kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 kebersamaan budaya bangsaku akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dengan menggunakan media gambar dalam materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini siswa dapat lebih mudah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung serta mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi media gambar ini menjadi harapan untuk meningkatkan minat belajar siswa karena bisa mudah dipahami penjelasan dengan cara yang interaktif. Selanjutnya menjelaskan penggunaan media pembelajaran bersamaan dengan penjelasan materi pembelajarannya. Nah, cara penggunaannya itu guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia kepada siswa dengan menggunakan media gambar atau yang disebut media visual. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya itu. 1. Setelah membaca tentang teks keagamaan budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dan teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keagamaan budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung
dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Terus yang selanjutnya ini, pada halaman pertama sudah memasuki materi. Guru memperlihatkan gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian guru menjelaskan tahapan gambar yang terlihat pada siswa dengan guru memperlihatkan kepada siswa tentang teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Kemudian guru menerangkan ke siswa bagaimana mencari gagasan pokok atau mencari gagasan pendukung. Halaman selanjutnya, siswa diajak berdiskusi tentang keberagaman budaya Indonesia. Dengan adanya media gambar, siswa menjadi lebih mudah mengetahui keberagaman budaya. Misalnya, siswa dapat mengetahui macam-macam baju adat atau budaya Indonesia. Terus halaman selanjutnya, siswa akan mendapatkan beragam informasi tentang keberagaman budaya Indonesia dari gambar teks bacaan. Kemudian, siswa diajak untuk mengamati gambar, keberagaman budaya, dan membaca teksnya dalam hati. Terus halaman yang terakhir, pada halaman terakhir setelah siswa selesai membaca teks bacaan, kemudian guru memberikan penguatan tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan tersebut. Nah, sebelum mencari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan Pawai Budaya ini, guru menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mencari gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya itu untuk mencarinya gagasan pokok terletak pada paragraf pertama. Nah, misalnya kan di sini teks tentang Pawai Budaya. Gagasan pokok itu gagasan yang paling utama kan. Nah, di sini gagasan yang paling utamanya itu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, sampai titik ini. Terus gue juga menjelaskan cara mencari gagasan pendukung. Cara mencarinya itu guru menjelaskan terlebih dahulu tentang gagasan pendukung. Terus guru juga mengajak siswa untuk membacanya terlebih dahulu. Lalu kalimat pendukung itu merupakan kalimat yang mendukung kalimat pokok. Misalnya itu kalimat yang mendukung kalimat pokok kan di sini kan gagasan pokok kan gagasan yang paling utama kan. Nah, kalimat pendukung itu kayak misalnya kan di sini kayak berkesinambungan dengan gagasan pokok. Kayak misalnya di sini kan Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, di sini gagasan pendukungnya itu pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia sampai paragraf pertamanya habis. Terus di sini juga guru terlebih dahulu menjelaskan tentang bagaimana mencari peta pikiran. Nah, metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya. Cara mencarinya itu, pastikan tema utama terletak pada tengah. Terus gagasan pendukungnya itu akan muncul tema-tema yang turunan yang masing-masing berkaitan dengan tema utama. Terus kayak misalnya kayak gini nih. Kayak misalnya kan di sini gagasan pokok. Gagasan pokoknya kan ada di tengah-tengah kan. Nah, gagasan pendukungnya tuh kayak ada di sekelilingnya ini. Jadi kayak gagasan pokok ini kan gagasan utama dan gagasan pendukung itu gagasan berkesinambungan dengan gagasan pokok. Terus soal evaluasi yang selanjutnya. Soal evaluasinya itu tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama Pawai Budaya pada teks di atas. Nah, gagasan pokok itu kan gagasan paling awal kan di sini. Gagasan pokoknya Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Terus soal keduanya, tuliskan gagasan pendukung paragraf kedua dalam teks Pawai Budaya yang terdapat pada teks di atas. Gagasan pendukung kan gagasan yang berkaitan kepada gagasan pokok kan, jadi kayak bawaan gitu. Nah, di sini gagasan pendukungnya ada 1, rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Yang kedua, rombongan perempuan menggunakan baju cele. Yang ketiga, baju cele menggabungkan atasan putih
belengan panjang serta lebar merah. Yang keempat, rombongan diiringi suara tifa. Yang kelima, bunyi tifa seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Dan yang keenam, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Terus soal yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan budaya yang ada? Nah, di sini soal yang ini menyangkut pada ini, gambar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jawabannya itu, sikap yang harus ditunjukkan terhadap perbedaan adalah dengan cara menghargai satu sama lain, menghormati, berempati, bertoleransi, dan menjaga rasa kesatuan dan persatuan demi menjaga kesejahteraan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Terus soal yang keempat, temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Nah, di sini paragraf ketiga, gagasan pendukungnya itu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya berbeda. Terus gagasan pendukungnya, 1. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerah. 2. Alat musik daerah tradisional Bali bernama cengceng. Yang ketiga, cengceng berbentuk seperti 2 keping simbal dan terbuat dari logam. Dan yang keempat, cengceng menyaring bunyinya. Terus soal yang terakhir itu soal yang kelima. Buatlah peta pikiran, gagasan pokok, dan gagasan pendukung pada paragraf keempat dan paragraf kelima dalam teks pawai budaya. Nah, di sini paragraf keempat dan kelima. Di sini kan disuruh membuat peta pikiran kan. Nah, peta pikiran tuh berbentuk kayak gini. Jadi di tengah-tengahnya itu ada gagasan pokok. Nah, sedangkan di bagian atas atau di bagian bawah itu ada gagasan pendukung. Nah, di sini kan paragraf keempat. Paragraf keempat itu gagasan pokoknya, rombongan dari Bali diikuti dengan rombongan dari Toraja. Nah, gagasan pendukungnya, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut pako. Terus gagasan pendukung yang kedua, rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa telung baku. Terus gagasan pendukung yang ketiga, rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pampong namanya. Gagasan pendukung yang keempat, alat musik ini berupa suling bambu besar yang berbentuknya seperti angklung. Gagasan pendukung yang kelima, unik bentuknya untuk pula bunyi-bunyinya. Dan gagasan pendukung yang terakhir itu, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Terus kan di sini kan di nomor 5 kan paragraf keempat dan kelima kan. Di sini ini paragraf keempat. Dan paragraf kelimanya dan mengagumkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Linda. Sebentar ya, saya harus scroll dulu nih RPP-nya nih. Di sini ada dua tujuan pembelajaran. Iya, Bu. Satu, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Pertanyaannya, ada berapa paragraf? Ada 5, Bu. Ada 5. Jadi yang nanti kalau kita balik ke soalnya, ya. Tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama pada teks budaya yang jadi minta paragraf keberapa? Paragraf pertama. Iya, Bu. Tuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama dalam teks pawai budaya yang terdapat pada teks di atas. Jadi semuanya kan ada 5 paragraf. Tapi soal yang kamu minta, siswa dapat menuliskan gagasan pokok pada paragraf pertama. Itu baru gagasan pokok ya? Iya, Bu. Iya. Ya, ada berapa gagasan pokoknya di paragraf pertama? Ada 1 kan gagasan pokok itu kan gagasan paling awal kan, Bu. Nah, jadi gagasan pokoknya itu ada 1. Saya ke soal nomor 2 berarti ya. Ya. Tuliskan gagasan pendukung pada paragraf kedua dalam teks pawai budaya yang terdapat pada teks di atas. Gagasan pendukungnya ada 6, Bu, di teks kedua.
Paragraf kedua. Ya. Yang diminta berapa banyak yang gagasan mendukungnya yang bisa disebutkan oleh siswa, yang bisa dituliskan oleh siswa? Semuanya? Semuanya. Kalau semuanya ya tulis, ya. Iya. Jumlahnya harus ditulis. Jadi kan terukur. Ini kalau hanya bisa menyebutkan 3, nilainya berapa? Hanya bisa menyebutkan 4, nilainya berapa? Menyebutkan 6 berarti kan betul semua begitu, ya. Atau kamu punya batasan tersendiri, kalau 6 terlalu banyak misalnya, cukup maksimal 4 gagasan pendukungnya, sehingga kalau sudah bisa menyebutkan 4 gagasan pendukung, berarti siswa dianggap sudah kompeten atau sudah memiliki kemampuan atau menguasai materi yang sudah diajarkan oleh gurunya begitu. Jadi jumlah yang diminta itu harus jelas, ya. Iya, Bu. Sehingga kalau nanti hanya menjawab 2 gimana? Kan kamu juga bingung. Cuma 2 nih nilainya berapa? Tapi kalau sudah ada kepastian dari kamu, dari 6 yang diminta 4, berarti 4 itu harus dapat nilai 10 kan begitu. Ya. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan budaya yang ada? Ya. Iya, Bu. Begitu. Iya. Ini tujuan pembelajaran yang keberapa nih? Ke-1 atau yang kedua? Kalau itu nggak ada di tujuan pembelajaran, Bu. Jadi kayak saya tambahin aja gitu. Apa tambahin ya, Bu, nantinya? Ya, ini unik juga nih. Ada yang bikin tujuan pembelajaran tapi nggak ada soal evaluasinya, kan jadi aneh ya. Jadi nggak dinilai oleh gurunya sebagai satu bentuk kompetensi pada akhirnya. Kalau dibikin tujuan pembelajaran tapi nggak ada soalnya, ini terbalik. Tujuan pembelajarannya nggak ada tapi soalnya ada gitu kan. Jadi harus dibikin tujuan pembelajarannya karena baru ada soalnya. Makanya saya tanya nih, soal yang nomor 3 ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang nomor berapa begitu ya. Kalau emang belum ada, dituliskan dulu kira-kira apa tujuan pembelajarannya. Tujuannya itu setelah melihat gambar keragaman budaya, siswa dapat menghargai antar perbedaan budaya. Tujuannya itu, Bu. Menghargai. Ya. Dapat menghargai. Ya. Iya, Bu. Dapat menghargai perbedaan budaya. Ya. Terus yang nomor 4, temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ketiga. Nah, ini juga harus jelas juga nih, ya. Gagasan pendukungnya berapa lagi? Iya. Gagasan pokoknya ada berapa? Gagasan pokoknya ada 1, Bu. Ya, oke. Pendukungnya? Gagasan pendukungnya ada 4. Ada 4. Yang diminta semuanya apa enggak? Yang diminta semuanya. Tuliskan ya. Iya, Bu. Ya. Cukup 3 saja misalnya gitu maksimal ya. Iya, Bu. Ini yang kelima, buatlah peta pikiran, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 4 dan 5. Anak-anak sendiri udah pernah belajar membuat semacam peta konsep ini belum? Atau lihat dari contoh itu? Dari contoh yang sudah kamu buat di di media pembelajarannya. Waktu Atau mereka boleh membuat peta pikiran gagasan atau peta konsep gitu sesuai dengan kreativitas masing-masing, gimana? Sesuai dengan modelnya itu sesuai dengan kreativitas siswa sih, Bu. Tapi saya menggunakan contohnya yang kayak gini. Misalnya kayak gagasan pokoknya ada di tengah-tengah, terus gagasan pendukungnya kayak ada di atas atau di bawah gitu, Bu. Ya, tapi kalau misalkan siswa membuat model yang berbeda tetapi tidak keluar dari konsep, boleh? Boleh, Bu. Ya, jadi ditulisnya yang ini ya. Buatlah peta pikiran gagasan pokok dan gagasan mendukung pada paragraf 5 dan 6, 4 dan 5 sesuai dengan apa kira-kira?
pemahaman ya, dengan konsep yang kamu ya yang sudah dipahami oleh siswa ya. Ya. Jadi di sini yang soal nomor 5 itu memberi kesempatan kepada siswa untuk berkreativitas dalam membuat peta konsep. Ya. Jadi kalau mungkin modelnya kotak, di situ ada tulisan gagasan pokok, terus atas 2 bawah 2 gagasan mendukung. Seperti itu misalkan contohnya. Tapi kalau nanti membuat seperti dalam bentuk pohon, dalam bentuk gambar sesuatu, boleh-boleh saja kan, gitu. Ya. Ya, jadi silakan dibuat pertanyaannya. Ya, bagaimana siswa membuat kreativitas dalam menjelaskan ulang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari materi paragraf 4 dan 5. Ya, artinya tidak terfokus kepada apa yang sudah disampaikan atau yang sudah dicontohkan, boleh berbeda. Yang penting tidak keluar dari konsepnya ya. Gitu. Ya. Iya, Bu. Jadi kan tugas guru di sini kan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan idenya. Ya. Jadi idenya tidak harus selalu sama, boleh berbeda. Yang penting tidak keluar dari konsep atau sesuai dengan konsep yang sudah disampaikan begitu. Oke, ada yang mau tanyakan, Linta? Jadi ini RPP-nya yang saya ubah itu tujuan sama soal evaluasinya aja ya, Bu? Iya, tujuan pembelajarannya ada yang ditambahkan tadi Ya. soal evaluasi dan berikan kunci jawabannya ya. Ya, makasih Sama ya, Bu. seperti yang sebelumnya, tadi ada beberapa poin ya yang harus dituliskan ulang ya. Oke. Bisa supaya saya lihat juga keselarasan antara tujuan sampai dengan evaluasinya nanti. Oke, silakan di closing. Cukup sekian presentasi media pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Linda yang telah memberikan paparan yang kedua dengan cukup baik. Oke, berikutnya